Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Ayo disimak ya materinya. Yang pertama, pada masa pemerintahan Inggris, setelah berhasil menguasai Indonesia, Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles mulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, adapun kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi juga berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Lalu yang terakhir, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Lalu ada kebijakan di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, menghapus penyerahan pajak diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Lalu ada upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menemukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Dan yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Lalu yang terakhir ada kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Lalu selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Lalu Belanda membentuk VOC. VOC ini pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, tujuan dibangunnya VOC ini di Indonesia yang pertama untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, lalu yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu ada pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.
Nah, lalu ada faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Lalu pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Herman Dendles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal. Nah, Dendles diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda Aceh. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa penting pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Nah, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.